Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, perkenalkan saya Muhammad Hani Rizfi. Saya Ilhamil Haq Marican. Saya Mila Mulidar. Saya Putri Syafira Utami. Saya Putra Nuriza Mulia. Saya Raffi Abimanyu. Saya Muhammad Iqbal Ali Husin. Kami dari kelompok 5 ingin mengedukasi terkait dengan survei batuan yang nantinya dimulai dari eksplorasi geokimia itu sendiri, lalu dilanjutkan dengan macam-macam survei, dan nantinya dilanjutkan dengan pengambilan ataupun metode pengambilan, lalu di akhirnya kami akan mendemo ataupun menampakkan bagaimana pengambilan survei batuan itu sendiri. Halo semuanya, di video kali ini kita akan melakukan yang namanya survei batuan yang merupakan metode dari eksplorasi geokimia. Sebelum itu, apa sih eksplorasi geokimia? Menurut SNI 2001, eksplorasi merupakan kegiatan penyelidikan geologi untuk menentukan lokasi, letak, sebaran, ukuran, bentuk, kuantitas, serta kualitas dari suatu endapan bahan galian untuk kemudian dilakukan analisis kemungkinan dilakukannya pertambangan. Nah, jadi eksplorasi geokimia itu kegiatan dengan melakukan pengukuran secara sistematis satu atau lebih unsur jejak kimia dalam batuan, sedimen sungai aktif, tanah, air, gas untuk mendapatkan konsentrasi yang abnormal dari suatu unsur tertentu yang biasa kita sebut dengan anomali geokimia. Saya akan menjelaskan terkait tipe survei geokimia. Yang pertama ada survei sedimen sungai aktif atau stream sedimen, di mana survei ini merupakan survei yang dilakukan pada tahap eksplorasi pendahuluan dan dilakukan pada medan yang relatif sulit. Yang kedua ada survei tanah, di mana pada survei ini warna tanah dan juga perbedaan komposisi merupakan indikator yang sangat penting untuk menentukan kandungan logam yang terdapat di dalam tanah. Yang ketiga ada survei batuan, di mana survei batuan ini merupakan survei yang dilakukan untuk menganalisis kadar unsur yang terdapat di dalam batuan dan merupakan survei yang dilakukan sebagai survei pelengkap dari survei-survei sebelumnya. Yang keempat ada survei air, di mana survei ini dilakukan untuk menganalisis air sungai, danau, rawa sumur, dan juga sumur bor. Yang selanjutnya ada survei biogeokimia, di mana filosofi dari survei ini adalah bahwasanya akar tanaman menenjam jauh ke dalam tanah dan mengambil makanan dari batuan dasar yang lapuk. Yang terakhir ada survei gas, di mana survei ini dilakukan untuk mengambil sampel gas untuk menentukan kandungan unsur volatil yang terdapat di sekitar badan biji. Kenapa menggunakan survei batuan? Ialah sebagai pelengkap dari survei-survei sebelumnya untuk menentukan kadar unsur batuan dan juga dapat mengetahui anomali geokimia di daerah tersebut. Ada 4 tahapan atau 4 cara yang dapat digunakan untuk mengambil sampel batuan. Yang pertama yaitu bulk sampling. Bulk sampling yaitu tahapan pengambilan batuan dengan cara mengambil batuan-batuan dalam berukuran besar, lalu dipecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian dimasukkan ke dalam kantong sampling. Yang kedua yaitu channel sampling, yaitu dengan mengambil atau mengumpulkan batuan-batuan yang berada di sepanjang alur yang telah ditentukan, kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kantong sampling. Yang ketiga yaitu grab sampling. Grab sampling yaitu pengambilan sampel batuan dengan menggunakan palu dari titik-titik tertentu, kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam kantong sampling. Dan yang terakhir yaitu chip sampling, yaitu dengan pengambilan batuan dengan mengambil batuan di sepanjang garis sampling yang telah ditentukan. Adapun tahapan dalam survei batuan menggunakan metode grab sampling. Yang pertama, tentukan lokasi yang mana kita anggap lokasi ini merupakan anomali geokimia. Di sini kami menggunakan lokasi Kampung Nehen, Kabupaten Aceh Besar dengan batuan andesit. Kemudian yang kedua, tentukan titik-titik yang kita anggap titik ini dapat mewakili daripada area anomali. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan sampel. Jadi dari palu geologi, pahat, kemudian alat-alat bahan lainnya. Jadi misalnya di titik tersebut kami menemukan batu besar, kemudian dipahat menggunakan palu geologi dan alat pahatnya. Kemudian diambil fraksi-fraksinya menggunakan tangan dan sarung tangan, di mana sarung tangan ini fungsinya untuk agar si fraksi tersebut atau sampel tersebut tidak terkontaminasi. Yang kelima, setelah batuan sampel tersebut telah dimasukkan ke dalam ziplock dan kemudian telah diberikan kode, kemudian masukkan kepada laboratorium untuk diuji sampel-sampel tersebut, di mana sampel batuan ini menggunakan alat yang namanya XRD atau X-ray diffraction, di mana diharapkan setelah menggunakan XRD ini
sampel tersebut dapat menjelaskan kandungan unsur apa saja yang ada dalam batuan tersebut. Kemudian yang keenam, setelah didapatkan hasil daripada laboratorium menggunakan alat XRD atau X-ray diffraction, kemudian interpretasi data daripada hasil lab tersebut. Kemudian yang terakhir, setelah kita interpretasi data daripada hasil laboratorium, kita membuat namanya laporan. Saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kami gunakan pada eksplorasi geokimia metode survei batuan kali ini. Yang pertama ada sarung tangan yang digunakan untuk menjaga tangan dari cedera akibat memegang atau memecahkan batuan serta menjaga sampel dari kontaminasi langsung oleh tangan. Kemudian yang kedua, ada plastik ziplock yang digunakan untuk menyimpan sampel dan menjaga sampel dari kontaminasi. Yang ketiga, ada kertas label yang digunakan untuk mencatat informasi penting seperti titik koordinat dan kondisi tempat pengambilan sampel. Kemudian yang keempat, ada GPS atau HP yang digunakan untuk menentukan titik koordinat lokasi pengambilan sampel. Yang kelima, ada palu yang digunakan untuk memecahkan batuan dan diambil sampelnya. Yang terakhir ada pahat yang digunakan untuk membantu mengikis bagian batuan. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan dan juga nanti menyampaikan saran daripada aktivitas survei batuan yang telah kami lakukan oleh kelompok kami. Ada beberapa kesimpulan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai eksplorasi geokimia itu sendiri. Eksplorasi geokimia merupakan langkah, metode, ataupun suatu aktivitas untuk kita melakukan identifikasi dari suatu daerah ataupun suatu yaitu sampel ataupun contoh untuk kita mengetahui bagaimana unsur hijau, keterdapatan, ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek kimiawi. Di sini nantinya kita akan mengidentifikasi bagaimana anomali geokimia yang terdapat di daerah tersebut, sehingga nanti kita bisa mendapatkan data-data lebih ataupun data-data penunjang untuk ke informasi kita sendiri, untuk nantinya langkah-langkah selanjutnya baiknya seperti pertambangan ataupun hal-hal lainnya yang ingin kita lakukan. Kemudian yang kedua, eksplorasi geokimia memiliki beberapa survei. Yang pertama adalah survei batuan, kemudian yang kedua ada survei sedimen sungai aktif, lalu ada survei air, survei tanah, survei biokimia, dan juga survei gas. Di sini yang akan kami edukasi ataupun kami sampaikan seperti yang di video sebelumnya telah disampaikan ataupun dipaparkan, itu adalah bagaimana survei batuan itu sendiri. Survei batuan adalah kita melakukan survei terkait dengan sampel ataupun di batuan, untuk nantinya kita melihat bagaimana keterdapatan ataupun aspek kimiawi dari batuan tersebut yang nanti akan memberikan data untuk di daerah tersebut sendiri. Kemudian untuk survei batuan itu sendiri memiliki beberapa cara untuk kita melakukan samplingnya. Itu ada 4 cara. Yang pertama itu adalah bulk sampling, kemudian ada chip sampling, ada grab sampling, dan juga ada channel sampling. Di mana pada video kali ini kami menjelaskan dengan cara grab sampling, yaitu dengan mengambil secara acak ataupun lokasinya itu kita tentukan secara acak, namun tetap harus ditekankan bahwasanya daerah tersebut harus bisa mewakili daripada area yang ingin kita lakukan identifikasi ataupun eksplorasinya. Di mana pada kali ini kami menentukan ataupun menggunakan 3 lokasi, di mana 3 lokasi tersebut kami ambil contoh ataupun sampel batuannya, lalu nantinya secara lebih lanjut dapat dilakukan penelitian ataupun melihat aspek kimiawinya di lab. Lalu yang keempat, cara pengambilan grab sampling ini tentunya juga harus ditekankan, yaitu menggunakan prosedur yang benar, di mana kalau dari video ini sendiri, dari edukasi yang kami lakukan, itu misalnya jika batuan besar ingin kita ambil, kita dapat melakukan kerusakan ataupun menghancurkan terlebih dahulu batuan tersebut, sehingga nantinya fragmentasi ataupun batuan-batuan kecil yang telah kita hancurkan bisa kita ambil menjadi contoh ataupun samplingnya. Karena jika kita mengambil dari luar langsung, itu akan terkontaminasi ataupun masih akurasinya untuk datanya masih bebas sampaikan. Kemudian tentunya penggunaan sarung tangan, lalu alat-alat bantu lainnya supaya akurasi ataupun data yang kita lakukan tidak terkontaminasi, dan juga nantinya sampel batuan yang telah kita ambil kita masukkan ke dalam ziplock ataupun kertas sampel.
Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan daripada kegiatan ini sendiri, survei batuan ini sendiri tentunya dengan saran juga, yaitu untuk menentukan tingkat keakurasian daripada survei batuan itu sendiri, kita dapat menentukan ataupun kita dapat meningkatkan titik-titik lokasi supaya nantinya akurasi ataupun datanya bisa lebih banyak ataupun bisa meningkatkan tingkat keakurasian dan data tambahannya itu bisa lebih baik. Dan juga survei batuan ini sendiri juga menjadi pelengkap daripada survei-survei sebelumnya, sehingga daripada survei batuan ini misalnya kita sudah melakukan survei sedimen sungai aktif, dari survei batuan ini kita nantinya bisa mendapatkan data tambahan untuk area ataupun daerah yang kita lakukan eksplorasi geokimia. Dan tentunya yang perlu kami ingatkan dari semua survei, tentunya prosedur ataupun hal-hal yang perlu kita tekankan adalah pengambilannya sesuai dengan prosedur dan hindari untuk terkontaminasi dengan area ataupun hal-hal lainnya supaya keakurasian daripada geokimia ini sendiri ataupun aspek kimiawinya bisa lebih akurat dan juga bisa lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.